Pernah gak sih, kamu mendengar soal Raja Bajak Laut Gol de Roger dan berpikir, kok bisa ya seseorang dapat julukan semewah itu? Mungkin kamu lagi di tengah obrolan di warung kopi, dikelilingi teman-teman yang menceritakan ketajaman tajuk berita dan petualangan yang someho terkesan lebih nyata dari kehidupan kita. Saat yang sama, ada rasa penasaran membayangi, apa benar Gol de Roger itu sekadar karakter fiktif, atau ada kisah nyata di balik julukan besarnya? Sebelum kita terjebak dalam kerumunan imajinasi, mari kita telusuri lebih dalam. Siapa sebenarnya Gol de Roger? Apa yang membuatnya jadi sosok legendaris? Di chapter pertama ini kita akan meraba sejarah dan latar belakang yang mengukuhkan sosoknya, dengan cermat dan tajam, tanpa basa-basi. Yuk, siapkan diri untuk menyelam ke dalam kisahnya yang luar biasa. Chapter 1, Latar Belakang dan Asal-Usul Gol de Roger. Sebelum kita beranjak lebih jauh, penting banget buat kita memahami dari mana datangnya sosok Gol de Roger ini. Dia lahir di pulau yang namanya klasika banget, Fosha Island. Di sanalah dia mulai meramu mimpi-mimpi yang liar dan terkadang tak masuk akal. Dari multitalenta jadi seorang pemimpin bajak laut, itu bukan proses yang mudah. Dia harus mengalami segala macam tantangan, dari ketidakpastian hingga pengkhianatan. Ingat, hidup di dunia bajak laut itu kayak main catur di tepi jurang. Cerdas, cepat, dan penuh risiko. Di balik semua petualangan itu, ada satu faktor utama yang mendorong Roger, yaitu rasa ingin tahunya yang tak terpuaskan. Dalam dunia yang dipenuhi oleh batasan dan aturan, dia malah melawan arus, mengejar apa yang tidak bisa dicapai banyak orang. Setiap langkah yang diambil Roger adalah bekal untuk masa depannya yang megah, sebuah perjalanan penuh petualangan dan tantangan yang menunggu. Dan dari sanalah mulailah sejarah bajak laut dunia. Chapter 2, Menjadi Bajak Laut, Proses yang Tidak Mudah. Setelah menemukan latar belakangnya, mari kita eksplor bagaimana dia bertransformasi menjadi bajak laut yang fenomenal. Memang, langkah awalnya bukanlah sebuah kabar bahagia. Menjadi bajak laut bukan sekedar meraih mimpi dengan mudah. Dia harus melewati pelbagai pengalaman pahit yang memberi warna pada karakternya. Dari jalinan cerita, kita tahu bahwa banyak prestasi yang diukirnya, mulai dari memperluas wilayah hingga mendapatkan perhatian banyak orang. Keberaniannya membuat banyak rival merasa terancam dan mendorong mereka untuk merintis strategi baru demi menghadangnya. Namun, hal itu tidak membuatnya mundur. Dia melihat tantangan sebagai kesempatan untuk memperkuat tim dan menjalin kerjasama yang lebih dalam dengan krunya. Ya, disinilah Roger belajar arti kebersamaan, loyalitas, dan arti sebuah tim. Semua ini membentuknya menjadi sosok yang dicintai namun juga ditakuti. Kadang, kebaikan dan keburukan seolah berjalan beriringan dalam perjalanan hidupnya. Chapter 3, Menggali Konsistensi dan Kepemimpinan Roger. Bagaimana sebisa mungkin Roger membangun kekuasaan dan kepemimpinan yang mantap? Salah satu kunci utamanya adalah konsistensi. Bayangkan, dalam dunia yang gelap dan syarat dengan intrik, dia mampu tampil baik di luar dan dalam. Dia bisa memimpin krunya dengan visi yang jelas dan menciptakan atmosfer yang nyaman. Ini bukan hal sepele tentunya. Banyak pemimpin yang kehilangan arah ketika berada dalam situasi krisis, tapi Roger justru menunjukkan keteguhan hatinya. Setiap kali menghadapi masalah, alih-alih mundur, dia bertanya pada dirinya dan tim, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Dalam hal ini, Roger bukan cuma seorang bajak laut, dia adalah guru bagi krunya. Dengan pendekatan seperti itu, sudah pasti banyak orang yang termotivasi untuk mengikutinya. Ingat, pemimpin sejati adalah mereka yang dapat mendengarkan dan belajar dari pengalaman, bukan hanya mengarahkan dan berbicara. Nah, disinilah kekuatan Gol de Roger muncul. Chapter 4,
Perjuangan menghadapi ketidakpastian dan musuh. Menghadapi musuh adalah bagian yang paling mendebarkan dalam hidupnya. Setiap pertempuran membawa risiko, dan tantangan adalah bagian dari pertunjukan. Namun, Roger tidak hanya bertarung untuk kekuasaan, dia juga berjuang untuk menciptakan perubahan. Di dalam setiap pertarungan, ada misi penting yang ingin dia capai. Bukan sekadar mendapatkan harta, tapi membangun jaringan dan persahabatan yang bisa bertahan dalam segala badai. Pikirkan sejenak bagaimana ketidakpastian bisa merusak mental seseorang. Namun, dengan sikap tenang dan strategi yang matang, Roger berhasil menjaga mentalnya serta krunya tetap kuat. Dalam situasi sulit, dia selalu mencari alternatif dan tidak pernah merasa down. Justru, saat musuh terkuat muncul, dia memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa bersama, mereka mampu melakukan hal yang lebih dari yang mereka duga. Chapter 5, Warisan Gold de Roger, Mitos atau Fakta? Setelah melihat perjuangan dan pencapaian Gold de Roger, mari kita pertanyakan, apa sebenarnya warisan yang ditinggalkannya? Dia dikenal sebagai sang raja bajak laut, tetapi apakah itu hanya sebuah julukan tanpa makna? Tentu tidak. Dia memberi inspirasi bagi generasi setelahnya untuk mengikuti jejaknya dan menjelajahi dunia tanpa batas. Banyak yang takut menjadi seperti dia, tapi pada dasarnya, apa yang Roger lakukan selalu mengajarkan kita arti keberanian dan keinginan untuk bebas. Kisah Roger menjadi mitos, namun pelajaran yang ia bawa adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Kita semua berhak untuk mengejar mimpi, meskipun perjalanan yang harus dilalui tidaklah mudah. Apa yang membuat kita berbeda dengan Roger? Tanyakan pada diri sendiri, siapa tahu, kita semua menyimpan sisi bajak laut yang berani di dalam diri kita sendiri. Jangan lewatkan episode menarik lainnya di Memoria. Karena setiap hal punya asal.